Kelurahan Baruga merupakan daerah yang terkenal sebagai daerah yang religi, di mana yang dimaksud religi adalah banyaknya para ulama-ulama, kiai, ustaz-ustaz sebagai tokoh agama dan penyebar Islam di Kelurahan Baruga. Lokasi Kelurahan Baruga berada di Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa tempat-tempat yang terkenal di Kelurahan Baruga yakni Panti Asuhan Simulu, Masjid Darul Muttaqin Simulu, Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga, Monumen Kelaskaran Gapri 531 Afdiling Mandar yang berada di samping Masjid Jami Darul Ma'ruf Baruga, dan beberapa tempat lainnya. Nah, bagaimana medan dakwah di Kelurahan Baruga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kampus Tain Majene, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, akan memaparkan hasil tugas akhir kami pada mata kuliah berdakwah, di mana kami melakukan observasi mengenai bagaimana medan dakwah di salah satu kelurahan Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pada Kelurahan Baruga terdapat 3 lingkungan, yakni lingkungan Baruga, Simulu, dan Tanete. Dan adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Faid Akdasyam, saya Nini Maina, saya Rahmiani, dan saya Abdul Rahman Fauzi. Pada kegiatan ini kami berhasil mewawancarai 3 orang narasumber. Yang pertama dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh ormas. Adapun hasil observasi kami akan ditampilkan pada video selanjutnya. Penyebaran dakwahnya di sini kita tidak lakukan karena ini daerah Baruga yang religi, memang dari dulu. Kalau masalah dakwah, bahkan sekarang saya memperdayakan sekarang 1 orang 1 juz, harus mantap itu 1 orang 1 juz. Maksudnya saya bagi-bagi. Bila mana ada sesuatu orang meninggal, baru bisa kita kumpul seluruh remaja. Jadi sudah diatur ini 1 juz, lancar juga kamu ini 1 juz, kamu juga 1 juz. Jadi masing-masing kita ambil. Sebagai tokoh masyarakat, Pak Sakirti mengatakan bahwa penyebaran dakwah di lingkungan Simulu sudah tidak dilakukan lagi. Dikarenakan Kelurahan Baruga ini sangat terkenal di Kecamatan Banggai Timur dan Kecamatan Banggai. Daerah Kelurahan Baruga dikenal sebagai kampung religi, dan juga pemahaman agama Islam di Kelurahan Baruga ini adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Banyaknya para ulama-ulama, kiai, ustadz-ustadz sekaligus sebagai tokoh agama dan penyebar Islam di Kelurahan Baruga. Dan juga di lingkungan Simulu ini ada tempat-tempat pengajian Al-Quran. Kepala lingkungan Simulu mengatakan bahwa beliau akan mengadakan program pembacaan Al-Quran yang akan diberikan 1 juz kepada para pemuda di lingkungan Simulu, agar kiranya kalau ada orang yang meninggal, para pemuda ini yang akan dipanggil untuk membacakan pengajian. Jadi, menurut Kepala Lingkungan Simulu, pendekatan dakwah yang dilakukan adalah dengan cara mengajak orang untuk menyeru dalam kebajikan, dan di mana dakwah yang dimaksud itu adalah dakwah bil lisan. Tanah Suranda di Kelurahan Baruga itu bisa dibilang kalau untuk Kelurahan Baruga ini sudah kental dari dulu, bahkan sejak tahun 1947 sudah ada membawa risalah Islam di Baruga ini. Tidak ada sejak tahun 1947, dan itu dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Salebone. Makanya nama jalan di Baruga ini Kiai Haji Muhammad Salebone nomor 1, karena yang membawa ajaran Islam terutama di Baruga ini oleh utusan yang diutus oleh Kiai Haji Abdurrahman Ambodarle, pendiri DDI, itu adalah Kiai Haji Muhammad Salebone dan Sofyan Tortoli. Jadi di sini pembawa ajaran Islam. Jadi sejak dari dulu memang ulama-ulama itu sudah ada di Baruga.
dalam beberapa tahun terakhir ini ya kan kita sudah kenal beberapa dai di Baruga, termasuk antaranya Kiai Haji Husain, Kiai Haji Nasruddin Rahim, Kiai Haji Ismail Nur, dan beberapa ulama-ulama lain yang sudah meninggal dunia. Dan alhamdulillah sekarang ini masih ada beberapa tokoh-tokoh agama, para ustaz-ustaz kita ini yang insya Allah akan melanjutkan stafet dakwah di Baruga ini. Karena semua di Baruga ini kental dengan keagamaan. Ada dua tempat yang paling menonjol dari Baruga, yaitu Pondok Pesantren di Baruga dan Masjid Baruga pada khususnya. Salah satu bentuk pendekatannya itulah pendekatan dakwah yang lembut, yang bijak. Kan di sini dikenal dengan ulama-ulamanya yang beradab, berakhlak, terutama ulama-ulama terdahulu itu kayak Kiai Haji Abdul Hafiz. Itu pendekatan dakwahnya itu lembut caranya, jadi dia tidak langsung menyalahkan orang. Jadi itu salah satu metode dakwahnya dia. Nah itu salah satu ajaran dakwahnya itu dakwah yang berakhlak dan lembut, tidak langsung menyalahkan. Kemudian yang kedua, ulama-ulama kita di sini yang terdahulu itu cara berdakwahnya itu melalui keteladanan. Maksudnya bukan hanya dari sisi akhlaknya, tapi dari sisi mereka itu membantu secara sosial. Itulah salah satu bentuk dakwah dengan membuat kepekaan sosial. Pemahaman agama Islam di wilayah Baruga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kiai-kiai yang terkenal di kalangan masyarakat Kabupaten Majene adalah Kiai Haji Abdul Husain, Kiai Haji Nasruddin Rahim, Kiai Haji Ismail Nur, dan beberapa ulama lainnya yang sudah meninggal dunia. Saat ini masih banyak para tokoh-tokoh agama yang nantinya akan melanjutkan berdakwah di wilayah Kelurahan Baruga. Serta peranan para dai juga sangat penting. Hal ini dikarenakan para tokoh-tokoh agama atau ustaz masih kental dengan keagamaannya sebagaimana yang diajarkan oleh An-Nong Gurupta. Beliau juga mengatakan bahwa di Kelurahan Baruga ini, khususnya di wilayah Lingkungan Baruga, mempunyai beberapa tempat yang dikenali oleh kalangan masyarakat Kabupaten Majene. Di antaranya adalah Pesantren Baruga, Masjid Besar Baruga, Sekolah Luar Biasa atau SLB, tempat-tempat pengajian. Adapun pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para dai-dai di Kelurahan Baruga di antaranya adalah 1. Pendekatan dakwah yang lemah lembut, bijak dan berakhlak atau dengan cara yang persuasif. 2. Pendekatan sosial dengan tatap muka atau face to face kepada mar'i. Ya, kalau permasalahan COVID dengan dakwah yang ada dalam gerakan-gerakan dakwah itu tidak berpengaruh sebenarnya buat kami di Kelurahan Baruga. Tetap kami melaksanakan apa yang sudah menjadi perintahnya. Itu tetap kita jalankan, tidak ada pengurangan, tidak ada perubahan. Bahkan lebih bagus lagi sekarang ini. Baruga juga banyak juga banyak yang melahirkan dai-dai kecil di Baruga. Banyak juga tokoh-tokoh pemuda, bukan tokoh pemuda, ada beberapa pemuda yang mungkin keluar untuk belajar. Salah satunya ada di Biau Pesantren, ada yang di Salafi, bahkan ada yang ke Mesir untuk belajar tentang agama. Dan itu nantinya kalau mereka sudah datang itu, kita akan adakan namanya perkumpulan atau akan ada nantinya kayak sekolah belajar. Kita sharing di situ, saling bertukar ilmu. Jadi bukan hanya gerakan dari orang tua atau pemuda, bahkan dari pemuda atau pemuda saja itu ada yang seperti itu. Kami di Kelurahan Baruga itu agak ketat sebenarnya permasalahan yang seperti itu. Tapi kalau memang bisa diterima jadi tidak masalah. Selama itu memang tidak masuk dalam ranah Islam garis keras. Nah kalau sudah masuk dalam Islam garis keras itu, kami mungkin sedikit agak menolak tentang itu. Jadi sebenarnya kami dalam itu santai nih, tidak terlalu membatasi diri. Tapi kalau yang sudah menjadi
sudah masuk dalam Islam garis keras yang sudah tidak diajarkan nenek-nenek kami di dalam itu, maaf, memang begitu. Sebagai tokoh ormas, Kasidik menyatakan bahwa dakwah di Kelurahan Baruga itu sudah tidak dilakukan lagi, karena Kelurahan Baruga terkenal sebagai daerah yang religi. Sebagaimana yang dimaksud dengan religi adalah banyaknya para ulama-ulama, kiai dan ustaz-ustaz. Di Kelurahan Baruga juga terdapat banyak dai-dai kecil, karena banyaknya pemuda-pemudi yang keluar kota untuk belajar tentang agama Islam. Beliau juga menyatakan bahwa dakwah di Kelurahan Baruga ini tidak berpengaruh selama pandemi COVID-19. Mereka tetap melaksanakan dakwah sebagaimana yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Akan tetapi, mereka juga mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, adapun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para pemuda yang ada di wilayah Kelurahan Baruga, yakni membagikan Al-Quran yang akan diberikan satu-satu juz kepada para pemuda di lingkungan Simulu, agar kiranya jika ada orang yang meninggal, para pemuda ini yang akan dipanggil untuk membacakan pengajian. Dan yang kedua, safari sejarah. Mereka melakukan safari sejarah ke makam para kiai yang ada di Kabupaten Majene. Dan yang terakhir yaitu memperingati hari-hari besar Islam, misalnya Pawai Obor. Itulah hasil observasi kami di salah satu Kelurahan Baruga mengenai bagaimana bidang dakwah di kelurahan tersebut. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.